Kamu bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi dalam hidupmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Success Principle karya Jack Canfield. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas prinsip untuk menjadi orang sukses. Bagaimana cara kamu menuju masa depan yang kamu inginkan dari posisi kamu yang sekarang. Perlu kamu sadari, jika kamu ingin sukses, maka kamu harus 100% bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Apapun yang kamu pikirkan, ucapkan, dan lakukan akan menentukan hidupmu seperti apa di masa depan. Dalam perjalanan hidup, mungkin saja kamu mengalami kebangkrutan, dipecat dari tempat kerja, dan sebagainya. Namun, kamu tidak akan kehilangan apa yang telah kamu pelajari dan siapa dirimu dalam proses menuju tujuan hidupmu sendiri. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, bertanggung jawab atas hidup. Apa prinsip dasar dari kesuksesan? Salah satunya dimulai dari tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Ketika ada kejadian buruk atau ketika gagal, kita seringkali mencari alasan dan menyalahkan orang lain atas kejadian yang kita alami. Namun yang perlu kita sadari, sikap kita saat menghadapi hal buruk dalam hidup akan menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Coba bayangkan kamu mendapat uang 5 juta rupiah. Uang ini bisa kamu gunakan untuk foya-foya atau investasi. Jika kamu memilih yang pertama, maka kamu akan kehilangan semuanya. Namun, apabila kamu memilih yang kedua, maka kamu mungkin bisa membangun lebih banyak uang lagi di masa depan dan tentunya pilihan yang lebih bijaksana. Apabila kamu ingin melihat adanya perubahan dalam hidup, maka kamu harus mengubah respon kamu terhadap hidup. Kita bisa saja mengambil jalan singkat untuk mengeluh. Namun, jika kamu lebih perhatian soal bagaimana kamu menjalani hidup dan pilihan yang kamu ambil, maka kamu akan melihat apakah pilihan tersebut mendekatkan kamu pada tujuan atau tidak. Menurut kamu, sukses itu seperti apa? Mungkin kamu punya beragam jawaban, misalnya punya rumah besar, mobil mewah, tabungan berlimpah, dan sebagainya. Namun, coba kamu berhenti sejenak dan mulai berpikir, kenapa kamu dilahirkan? Apa tujuan besar dari hidupmu di dunia? Tentu saja ini kelihatannya sulit, namun hal ini akan membuat kamu merasa hidup yang kamu jalani lebih bermakna. Orang hebat di dunia tahu apa tujuan hidup mereka sehingga mereka bisa bekerja keras untuk mencapainya. Contohnya begini, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy punya tujuan untuk menempatkan manusia di bulan, dan aktivis Martin Luther King punya tujuan agar Amerika bisa menganut kesetaraan bagi semua orang tanpa melihat warna kulit dan latar belakang. Figur penting tersebut berhasil mewujudkan sebuah ide yang kelihatannya mustahil menjadi kenyataan. Kita pun juga bisa melakukan hal tersebut. Ingat, tujuan hidupmu seharusnya lebih besar dari dirimu sendiri. Bukan hanya menguntungkan dirimu sendiri, namun juga harus punya dampak positif bagi hidup orang lain. Alasan kenapa banyak orang tidak puas dalam hidup karena mereka sendiri juga tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Hasilnya, mereka jadi tidak bisa mencapainya. Itulah mengapa latihan ini sangat penting untuk mewujudkan hidup yang kamu inginkan. Kedua, latihan berpikir positif. Banyak orang selalu curiga terhadap orang baru. Kadang kita berpikir kalau orang lain tidak suka dengan kita. Mereka akan menghakimi pilihan yang kita ambil, berbicara hal buruk di belakang kita, atau merasa kita bukan orang yang menyenangkan. Kenapa tidak berpikir sebaliknya? Daripada kita langsung berpikir kalau orang lain tidak suka dengan kita, bagaimana kalau kita berpikir kalau mereka menyukai kita? Daripada berpikir kalau mereka mau menyakiti kita, bagaimana bila kita menganggap kalau semua orang ingin membantu kita? Kenapa kita tidak menjadikan perspektif positif sebagai standar? Tentu saja, kita tidak bisa menjalani hidup dengan naif. Kadang, kita perlu rasa curiga dan negatif untuk melindungi kita dari bahaya. Tapi, bukan berarti setiap saat kita harus berperilaku seperti itu. Banyak asumsi kita terhadap orang lain hanya imajinasi belaka. Salah satu contohnya yaitu pandangan kalau orang lain suka menghakimi apa yang kita lakukan.
Kita selalu berpikir apa yang orang lain pikirkan kalau saya melakukan hal ini. Kalau saya jadi karyawan yang inisiatif, nanti rekan kerja saya bakal berpikir apa? Apakah mereka berpikir kalau saya merupakan orang yang suka menjilat atasan? Dan masih banyak lagi pemikiran negatif lainnya. Sebelum kita terlalu banyak berpikir hal yang negatif, perlu kita sadari kalau orang lain tidak begitu pedulinya dengan hidupmu. Kenapa? Karena mereka seperti kamu dan saya. Mereka juga takut orang lain akan menghakimi tindakan yang mereka ambil. Mereka sibuk memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri mereka. Nah, ada contoh yang menarik. Dalam sebuah foto yang berisi banyak orang, wajah siapa yang kamu lihat terlebih dahulu? Ya, tentu saja. Mayoritas orang akan melihat wajah mereka dulu, baru melihat wajah yang lain. Ketika wajah mereka terlihat oke di foto tersebut, maka mereka akan merasa kalau foto itu bagus. Poinnya adalah, mayoritas orang sibuk dengan pikirannya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan hidupmu. Ketiga, perspektif dalam hidup. Orang sukses melihat hidup sebagai peluang. Setiap kali mereka bertemu orang baru, mereka selalu punya perspektif kalau akan ada hal baik dari pertemuan tersebut. Tentu saja hal ini bergantung pada perspektif setiap orang. Dalam setiap pertemuan atau kejadian, kita bisa menerimanya sebagai hal yang baik atau sebagai hal buruk yang ada hikmahnya. Kita tidak pernah tahu yang mana sebenarnya. Mungkin saja, kejadian yang kita anggap merupakan kejadian buruk malah membantu kamu untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang petani dan anak laki-lakinya hidup di sebuah desa. Suatu hari, anak laki-lakinya sedang menaiki seekor kuda, lalu terjatuh dan kakinya patah. Warga desa memberikan komentar, "Wah, sungguh sial sekali, kakinya patah jadi tidak bisa bekerja." Namun beberapa minggu kemudian, seorang tentara datang ke desa tersebut dan mewajibkan semua laki-laki yang sehat untuk pergi berperang. Karena kaki anak laki-lakinya sedang terluka, dia tidak bisa pergi berperang. Pesan moral dari cerita ini, kadang kita tidak pernah tahu kejadian yang kita alami itu baik atau buruk. Sesuatu yang terlihat buruk bisa saja merupakan kejadian yang baik di masa depan. Poin lain yang cukup penting adalah cara pandang kita dalam melihat hidup dari sisi yang positif. Jika kamu selalu melihat hidupmu dari sisi positif, maka kamu akan menarik banyak hal positif dalam hidup. Sama halnya ketika kamu melihat hidup sebagai rentetan kejadian yang negatif. Kamu juga akan menarik banyak hal negatif dalam hidup. Ada sebuah kisah dari Nick Sitzman yang merupakan buruh konstruksi kereta api. Suatu hari, Nick terkunci sendirian di dalam truk pendingin. Walaupun dia sudah berteriak minta tolong, tidak ada yang bisa mendengarnya, karena tempat tersebut terkunci dari luar. Keesokan harinya, rekan kerja Nick menemukan dirinya meninggal karena kedinginan. Hasil otopsi mengatakan kalau Nick meninggal karena hipotermia. Namun, mesin pendingin di truk tersebut tidak dinyalakan dan suhunya tidak pernah turun melebihi 13 derajat Celcius. Banyak orang beranggapan Nick meninggal karena dirinya panik dan berpikir kalau dia akan meninggal. Hingga akhirnya, hal ini menjadi kenyataan. Hidup kamu ditentukan dari bagaimana cara kamu berpikir, berucap, dan bertindak. Apa yang kamu pikirkan bisa menjadi realita yang kamu jalani di kemudian hari. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.